Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, ini masih materi sambungan yang kemarin. Untuk pembelajaran hari ini kita masih belajar permasalahan sosial. Sebelum belajar silakan berdoa dulu, Muji. Memimpin doanya. Sebelum mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan bacaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Nah, silahkan isi dulu link absen yang sudah Ibu share di kolom chat, ya. Menandai bahwa kalian telah hadir pada pembelajaran hari ini. Oke, hari ini belajar tentang permasalahan sosial, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama memahami berbagai jenis permasalahan yang ada di ranah publik. Kemudian memahami dampak permasalahan sosial tadi pada kehidupan masyarakat juga ya. Jadi selain mengenal berbagai jenis, kemudian memahami juga dampaknya. Kemudian yang ketiga, mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada di sekitar kita ya. Apa itu masalah sosial? Masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang ada di dalam masyarakat sehingga terjadilah bentrokan antara unsur-unsur sehingga terjadi gangguan hubungan sosial di dalam masyarakat. Nah, masalah sosial ya ini ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus, misalnya seperti tokoh masyarakat, pemerintah, musyawarah masyarakat, dan organisasi sosial. Nah, ini ada jenis permasalahan sosial yang akan kita pelajari. Yang pertama kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan. Oke, kita mulai yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan pendidikan maupun kesehatan. Nah, kemiskinan ini ditandai dengan ketidakmampuan individu tadi untuk memenuhi kebutuhan dasar, misalnya tadi makanan tidak sesuai, ya, tempat tinggal, pakaian, seperti itu, tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua adalah kriminalitas. Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan perbuatan yang merugikan secara ekonomis. Sering kita mendengar kata kriminalitas ya? Sering. Bahkan mungkin ada yang pernah mengalaminya. Nah, kriminalitas ini adalah perbuatan yang dianggap melanggar norma hukum dan norma-norma sosial, sehingga kriminalitas ini seluruh masyarakat menganggapnya ini adalah ancaman dan harus berantas. Apa contohnya kriminalitas? Tauran. Tauran. Apalagi? Ayo Ulan. Apalan? Begal. Pencurian, perampokan, pembunuhan, ya, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah kesenjangan sosial. Adalah sebuah ketidakseimbangan atau ketimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, di mana kondisi tersebut akan menimbulkan sebuah perbedaan yang signifikan. Jadi terlihat sekali perbedaan di dalam masyarakat. Misalnya ada gedung yang tinggi dengan bangunan yang kumuh, sehingga terlihat sekali perbedaan yang sangat mencolok. Ya, seperti pada pembelajaran jarak jauh ini juga, ya, ini juga menimbulkan kesenjangan sosial, di mana dapat kita lihat bahwa orang yang mempunyai materi lebih itu bisa mengakses dengan mudah PJJ dari mana saja. Sedangkan kita misalnya dari golongan menengah ke bawah untuk makan aja susah, sehingga kita perlu sekali tambahan untuk menunjang pembelajaran, misalnya beli HP dan segala macam, ya. Baik, jadi PJJ juga bisa dianggap sebagai kesenjangan sosial. Oke. Yang keempat, ini adalah
ketidakadilan adalah suatu tindakan oleh lembaga sosial maupun perorangan yang memihak salah satu atau kedua pihak yang bersengketa. Oke, nah ketidakadilan ini sering kita lihat di layar televisi, ya. Misalnya koruptor dapat keringanan hukuman, sedangkan misalnya penjahat kelas terik, misalnya kayak pencuri ayam dan lain sebagainya, itu mendapat hukuman yang lebih berat, ya. Jadi sehingga terjadi ketidakadilan. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini? Ya, ada Bu. Permasalahan sosial ini banyak sekali ada di sekitar kita, ya, kriminalitas, ketidakadilan, kesenjangan, dan lain sebagainya, kemiskinan. Bahkan lebih dari itu, permasalahan nanti juga akan banyak yang ada di sekitar kita yang tidak Ibu sebutkan di sini, misalnya kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelumnya? Tidak ada? Ada Bu. Kalau tidak ada, nah, dampak permasalahan sosial, ya. Yang pertama itu ada dampak negatif dan dampak positif. Ya, jadi ada dua. Kalau dampak negatif itu adalah dampak yang tentu saja merugikan masyarakat pada umumnya. Misalnya jumlah kriminalitas meningkat, kesenjangan antar sosial itu kelas sosial semakin terlihat, adanya perpecahan dalam kelompok, akan munculnya perilaku-perilaku menyimpang dan meningkatnya pengangguran. Akan tetapi permasalahan sosial juga mempunyai dampak positif. Misalnya akan muncul nilai dan norma baru, ya. Kemudian ada upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender. Tingkat pendidikan formal semakin tinggi dan merata. Jadi semakin semakin termotivasi masyarakat kita untuk mengenyam pendidikan formal. Nah, meningkatnya pendidikan formal tadi ini diikuti juga dengan meningkatnya penguasaan iptek, pengetahuan dan teknologi. Kemudian juga kesadaran politik yang semakin tinggi. Artinya penting sekali dalam misalnya memilih pemimpin yang jujur, yang adil, supaya permasalahan-permasalahan tadi tidak muncul dalam masyarakat kita. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelumnya? Kalau tidak ada, kira-kira apa yang akan terjadi kalau kita tidak peka terhadap permasalahan sosial kira-kira? Ayo. Ada yang masih ingat? Lupa Bu. Nah, apa? Baca Muji. Apabila rasa kepekaan kita telah hilang dalam melihat masalah sosial, maka tidak akan tercipta kehidupan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, apabila rasa kepekaan kita terhadap masalah sosial ini telah hilang, artinya kita tidak peduli lagi dengan yang namanya permasalahan sosial, maka keadaan di dalam masyarakat itu akan kacau, sehingga ada nantinya kehidupan tanpa aturan, karena kita sudah hilang kepercayaan terhadap orang-orang yang harusnya menjaga meminimalkan permasalahan sosial tersebut.